Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saupur Rahman. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil jurnal yang saya pelajari dan saya review dan saya buat PPT. Dengan ini saya mengambil jurnal yaitu dengan judul Analisa Kekuatan Tekan dan Tarik Balok Laminasi Kayu Keruing dan Bambu Petung untuk Komponen Kapal Kayu. Jadi presentasi ini akan membahas penelitian mengenai kekuatan tekan dan tarik balok laminasi yang terbuat dari kombinasi kayu keruing dan bambu petung. Penelitian ini bertujuan untuk mencari alternatif material yang kuat dan berkelanjutan untuk konstruksi kapal kayu, mengingat kelangkaan kayu berkualitas itu sangat susah didapatkan. Lanjut, ada latar belakang dan tujuan penelitian. Latar belakang di sini itu ada kebutuhan kayu berkualitas untuk kapal terus meningkat. Namun, persediaan semakin langka. Bambu petung memiliki kekuatan tarik yang mendekati baja. Sementara kayu keruing dikenal kuat tetapi mahal dan sulit didapatkan. Kombinasi keduanya dalam bentuk balok laminasi diuji untuk konstruksi kapal kayu. Untuk tujuan penelitiannya itu untuk mengukur kekuatan tekan dan tarik kombinasi laminasi keruing petung dan menentukan komposisi yang optimal dan menilai kelayakan material menurut standar BKI 99 tahun 1996. Selanjutnya ada rumusan masalah dan metodologi penelitian. 1. Itu ada rumusan masalah. Jadi bagaimana pengaruh variasi komposisi laminasi terhadap kekuatan tekan dan tarik. Komposisi yang diuji meliputi 70% keruing, dikurang 30% petung, hingga 30% keruing sampai 70% petung. Metodologi penelitiannya itu dilakukan menggunakan standar SNI 033958 1995 untuk uji tekan dan SNI 033399 1994 untuk uji tarik. Spesimen diuji dengan ukuran dan alat laboratorium standar menggunakan perekat pipi AC dan pengeringan oven 50-60 derajat Celcius. Di sini ada hasil uji tekan balok laminasi. Jadi dari yang paling rendah itu ada di K30 itu sekitar 22% kalau nggak salah. Paling tinggi itu sekitar 33% itu di K70. Ini untuk uji tekan. Hasil uji tekan itu menunjukkan bahwa kekuatan tekan balok laminasi meningkat seiring dengan bertumbuhnya profesi bambu. Komposisi K70 atau 70% bambu petung menunjukkan kekuatan tekan tertinggi sebesar 33,27 MPa, mengindikasikan bahwa bambu memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kekuatan tekan. Selanjutnya ada uji tarik balok laminasi. Nah, kekuatan tarik untuk 30% bambu itu di K30 MPa sebesar 119,23. Untuk di K50 MPa-nya itu 132,53. Itu untuk kekuatan tarik untuk 50% bambu. Selanjutnya itu ada di K70 itu 145,00. Itu untuk kekuatan tarik 70% bambu. Dengan uji tekan, kekuatan tarik balok laminasi juga meningkat seiring dengan penambahan proporsi bambu. Komposisi K70 mencapai kekuatan tarik tertinggi sebesar 145 MPa, menegaskan peran penting bambu dalam meningkatkan daya tahan tarik material laminasi ini. Selanjutnya ada kelayakan material menurut standar BKI 1996. Ada berat jenis. Rata-rata berat jenis itu balok laminasi memenuhi standar untuk kelas kuat
2-3. Itu menurut Biro Klasifikasi Indonesia atau BKI. Selanjutnya ada kelas kekuatan. Secara keseluruhan, balok laminasi drawing petung tergolong dalam kelas kuat 3 berdasarkan standar BKI 1996. Selanjutnya ada aplikasi. Material ini layak digunakan untuk komponen kapal kayu seperti geledak dan bagian atas garis air, menawarkan alternatif yang menjanjikan. Selanjutnya ada kesimpulan penelitian, yaitu proporsir bambu semakin tinggi, proporsir bambu semakin tinggi kekuatan mekanik balok laminasi. Selanjutnya ada komposisi optimal, komposisi K70 atau 70% bambu petung adalah yang paling optimal untuk kekuatan tekan dan tarik. Selanjutnya ada kadar air. Kadar air juga memiliki pengaruh signifikan terhadap kekuatan mekanik material. Selanjutnya ada kelas kuat 3, laminasi kloring petung, tergolong dalam kelas kuat 3 menurut standar BKI. Sini ada syarat penelitiannya, itu jenis berkat, uji penggunaan, jenis berkat lain selain PPAC untuk melihat pengaruhnya terhadap kekuatan. Terusnya ada ketahanan lingkungan laut, ada alat presisi tinggi, ada variasi kadar air dan tekanan gempa. Nah, di sini ada tim peneliti. Jadi mohon maaf untuk gambarnya itu tidak bisa saya tampilkan karena saya tidak tahu orangnya mana. Cuman yang saya dapat itu namanya itu ada Ananda Arifin Juljahmi itu sebagai peneliti utama, ada Perlindungan Manik sebagai pembimbing, dan Brilian Arswendo sebagai anggota tim. Jadi mungkin itu saja presentasi dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.